Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Abu Nawas mampir di rumah kenalannya yang merupakan seorang Yahudi. Ternyata di rumah kenalannya itu sedang berlangsung festival musik yang meriah. Jumlah penonton yang hadir pun sangat banyak. Mereka menari dan bernyanyi dengan diiringi alunan musik yang indah. Termasuk juga di antaranya Abu Nawas yang baru saja bergabung. Saat para tamu mulai kehausan, panitia segera menyuguhkan kopi kepada mereka. Semuanya mendapat bagian secangkir kopi termasuk juga Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia malah ditampar oleh si Yahudi. Namun Abu Nawas hanya menganggap hal itu adalah wajar karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan. Abu Nawas berpikir bahwa yang telah dilakukan kenalannya itu adalah sebuah gurauan. Namun hal itu kembali terulang ketika Abu Nawas mengangkat cangkirnya lagi. Abu Nawas untuk kedua kalinya ditampar oleh Yahudi itu. Hingga akhirnya tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak. Sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari, acara pesta pun selesai, Abu Nawas dan tamu undangan lain pergi meninggalkan rumah kenalannya itu. Di tengah jalan, Abu Nawas baru berpikir jika yang sudah dilakukan kenalan Yahudi itu sungguh sangat jahat. Kelakuan seperti itu tidak boleh hanya dibiarkan di badan, karena akan menyakiti hati seseorang. Tapi apa dayaku ingin melarangnya. Pikirnya dalam hati, sepertinya aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung mengutarakan keluh kesahnya. Tuanku yang mulia, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, dan itu sangat aneh, lapor Abu Nawas. Permainan apakah itu, dan di mana tempatnya, tanya Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Kalau begitu aku ingin melihatnya, ajak Baginda. Baiklah, Baginda yang mulia, nanti malam kita pergi berdua saja dan tuanku cukup memakai pakaian yang sederhana, ucap Abu Nawas. Malam harinya, Baginda dan Abu Nawas pergi ke rumah Yahudi itu. Setelah sampai di depan rumah, kebetulan mereka melihat si Yahudi sedang asik bermain musik bersama teman-temannya. Kemudian tak lama, Baginda dan Abu Nawas dipersilakan duduk. Pada saat disuruh untuk menari, Baginda menolak dan seperti kejadian Abu Nawas sebelumnya, Baginda juga mendapat tamparan tepat di pipinya. Hal tersebut lantas membuat Baginda sadar jika ia sedang dipermainkan oleh Abu Nawas. Dengan terpaksa, akhirnya Baginda ikut menari sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya. Setelah itu semua tamu yang hadir diberikan kopi. Abu Nawas yang melihat Baginda diberi secangkir kopi, langsung meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati yang ternyata ia sedang berjalan pulang ke rumahnya. Ketika hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat kopi cangkirnya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya hingga Baginda tidak sampai mencicipi kopi itu. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung mendapat teguran dari Baginda. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam, engkau biarkan aku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun wahai tuanku yang mulia, pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti yang dirasakan Baginda. Jika hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Tujuan hamba mengajak Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu, jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Kemudian Baginda memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Wahai Yahudi, apa tujuannya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda marah. Ampun Baginda yang mulia, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika saja hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri. Namun pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda. Karena menampar orang termasuk perbuatan yang tidak baik dan Baginda harus mengambil tindakan tegas dengan segera menghukumnya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Hamba mohon ampun, Baginda, ucap si Yahudi. Baginda kemudian memerintahkan para prajurit untuk segera memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Dimulai saat itu, Baginda amat memperhatikan rakyatnya. Baginda lalu berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas itu.
Apa kesimpulanmu dari kisah ini? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe itu sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat video yang islami, menarik, dan lebih bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.